Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 20 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara antara kami dengan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menggugah masing-masing kami untuk sungguh-sungguh keluar dari Babel. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Koni Wentuk. Silakan Ibu Koni. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Bacaan renungan pagi pulang ke rumah 20 November 2020 dengan judul Keluar dari Babel. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 18 ayatnya yang keempat, yang mengatakan, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Saya melihat malaikat-malaikat bergegas, hilir mudik di surga, turun ke bumi, dan kembali naik ke surga, mengadakan persiapan untuk kegenapan beberapa kejadian penting. Kemudian saya melihat malaikat hebat yang lain diperintahkan supaya turun ke bumi untuk menyatukan suaranya dengan malaikat yang ketiga dan memberi kuasa dan kekuatan pada pekabarannya. Kuasa dan kemuliaan besar diberikan kepada malaikat itu. Dan ketika ia turun, maka bumi pun teranglah dengan kemuliaannya. Terang yang menyertai malaikat ini menembus kemana-mana. Ketika ia berseru dengan dahsyat, dengan suara yang nyaring, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Pekabaran tentang kejatuhan Babel, sebagaimana yang diberikan oleh malaikat yang kedua, diulangi kembali, dengan tambahan yang menyebutkan kejahatan yang telah masuk dalam gereja-gereja sejak tahun 1844. Pekerjaan malaikat ini datang pada saat yang tepat untuk bergabung dalam pekerjaan besar terakhir, pekabaran malaikat yang ketiga, ketika pekabaran itu mengembang menjadi seruan nyaring. Maka dengan demikian, umat Allah dipersiapkan untuk berdiri pada saat pencobaan yang tidak lama lagi mereka akan hadapi. Saya melihat suatu terang besar berada di atas mereka, dan mereka bersatu dengan tiada gentar, memberitakan pekabaran malaikat yang ketiga. Malaikat-malaikat disuruh untuk membantu malaikat yang hebat dari surga itu, dan saya mendengar suara-suara yang terdengar di mana-mana. "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Tampaknya pekabaran ini merupakan tambahan pada pekabaran yang ketiga, menggabungkan sebagai seruan tengah malam yang menyertai pekabaran malaikat yang kedua pada tahun 1844. Kemuliaan Allah berdiam pada orang-orang kudus yang sabar menunggu, dan mereka yang dengan tiada gentar menyampaikan amaran hikmat yang terakhir, memberitakan kejatuhan Babel,
dan panggilan terhadap umat Allah supaya keluar dari dalamnya, agar mereka boleh terlepas dari malapetaka-malapetakanya. Terang yang bersinar ke atas orang-orang yang sedang menunggu, menembus ke segala penjuru. Dan mereka yang berada di gereja-gereja yang memiliki suatu terang, yang belum mendengar dan menolak 3 pekabaran itu, mengikuti panggilan itu, lalu meninggalkan gereja-gereja yang jatuh. Banyak yang sudah bertahun-tahun bertanggung jawab sejak pekabaran-pekabaran ini diberikan, dan terang bercahaya ke atas mereka, dan mereka mendapat kesempatan untuk memilih kehidupan atau kematian. Ada yang memilih kehidupan, lalu berdiri di pihak mereka yang sedang menunggu Tuhan mereka dan memelihara segala hukumnya. Tulisan-tulisan permulaan halaman 395 dan 396. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Mengapa kita dipanggil keluar dari Babel? Karena dosa-dosa Babel. Supaya jangan kita ambil bagian dari dosa-dosanya tersebut dan kita ditimpa malapetaka. Berikut beberapa penjelasan dari dosa-dosa Babel yang perlu kita ketahui dan pahami. Yang pertama, tulisan-tulisan permulaan halaman 391, paragraf 1 berkata, mereka menyandang nama sebagai pengikut Kristus, namun mustahil membedakan mereka dari dunia. Mengaku Kristen, tetapi hidupnya serupa dengan dunia. Alkitab berkata dalam Yakobus 4 ayat 4 yang berbunyi, hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Menjadi musuh Allah artinya tidak berpihak kepada Allah, melawan Allah, terpisah dari Allah. Dan Yesaya menyatakan dalam Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Inilah hubungannya menjadi serupa dengan dunia sama dengan dosa. Sebab serupa dengan dunia sama dengan bersahabat dengan dunia, sama dengan musuh Allah, sama dengan terpisah dengan Allah. Nah, mereka yang di Babel meski mengaku Kristen tetapi hidupnya serupa dengan dunia. Itu sebabnya kita dipanggil keluar. Kemudian, dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 391 paragraf 1, Nyonya White melanjutkan. Para pendeta mengutip ayat-ayat dari firman Allah, tetapi mengkhotbahkan perkara-perkara yang manis saja. Untuk yang begini, hati yang normal tidak merasa keberatan. Hanyalah roh dan kuasa kebenaran serta keselamatan Kristus yang dibenci oleh hati yang degil. Kenapa perkara-perkara manis saja? Atau dalam bahasa Inggrisnya Nyonya White tulis smooth things. Masih dalam buku yang sama, Nyonya White menyatakan tentang hal ini. Tulisan-tulisan permulaan halaman 332 sampai 333. Para pendeta mengkhotbahkan hal-hal yang enak untuk memenuhi selera maha guru yang jahat. Mereka tidak berani mengkhotbahkan Yesus dan kebenaran yang memutuskan dari Alkitab. Karena jikalau sampai mereka berani, maka para maha guru ini tidak akan mau tinggal dalam gereja. Tetapi karena banyak dari mereka itu orang kaya, maka mereka harus dipertahankan. Walaupun mereka tidak lebih layak berada dalam gereja daripada setan dan malaikat-malaikatnya. Inilah yang memang disukai setan. Apa yang setan sukai sudah tentu membawa permusuhan dengan Allah dan artinya berpisah dari Allah, layaknya dosa. Itu sebabnya kita harus dipanggil keluar dari praktek-praktek yang seperti ini.
Bahkan Nyonya White menuliskan dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 333 paragraf 1 yang berkata, hal-hal yang enak ini, these smooth things, berasal dari setan dan malaikat-malaikatnya. Hati-hati bagi mereka yang senangnya mengabarkan pekabaran yang manis-manis di telinga, enak didengar, karena roh nubuat menyatakan hal itu berasal dari setan. Apalagi amaran roh nubuat tentang Babel yang mengamarkan supaya kita keluar daripadanya. Tulisan-tulisan permulaan halaman 392 paragraf 1 berkata, kepada saya ditunjukkan kecongkakan gereja-gereja yang hanya nama saja gereja. Allah tidak ada dalam pikiran mereka. Pikiran mereka yang degil tinggal dalam diri mereka sendiri. Mereka menghiasi tubuh yang miskin dan fana, lalu kemudian memandang diri mereka sendiri dengan perasaan puas dan senang. Yesus dan malaikat-malaikat memandang kepada mereka dengan marah. Malaikat itu berkata, dosa dan kesombongan mereka telah naik sampai ke langit. Bagian mereka telah disediakan. Keadilan dan penghukuman telah lama tertidur, tetapi segera akan bangun. Jika Nyonya White sebut gereja nominal atau nominal churches, itu artinya gereja yang hanya namanya saja. Dan itu banyak. Itu sebabnya istilah nominal sering dikonotasikan menjadi mayoritas. Perilaku gereja nominal ini, yang hanya nama saja ini, mementingkan penampilan luar. Mereka menghiasi diri dan merasa puas jika sudah kelihatan bagus. Roh nubuat menyatakan Yesus dan malaikatnya marah melihat umat yang seperti ini. Bagaimana dengan kita? Itu sebabnya kita dipanggil keluar. Sebab umat Allah yang setia bukan penampilan luar yang utama, tetapi hati. Adakah Kristus tinggal dalam hati kita? Jika ya, maka jubah kebenarannya menjadi bagian kita. Dan jubah kebenaran Kristus itu adalah karakternya. Ini yang terutama bagi kita, bukan penampilan dunia. Nah, malaikat yang dimaksudkan dalam kutipan ini dan juga yang dinyatakan dalam renungan hari ini disebut malaikat yang keempat dari Wahyu 18 yang berseru, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Apakah yang dimaksudkan dengan Babel yang sudah rubuh ini? Roh nubuat menjelaskan dalam Selected Messages buku kedua halaman 68 paragraf 1 yang berkata, seluruh pasal menunjukkan bahwa Babel yang telah jatuh adalah gereja-gereja yang tidak akan menerima pesan peringatan yang telah Tuhan berikan dalam pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Mereka menolak kebenaran dan menerima kebohongan. Mereka menolak pekabaran kebenaran. Jadi, Babel itu sesuai penjelasan ini adalah gereja-gereja yang menolak amaran dari pekabaran 3 malaikat. Mereka menolak kebenaran. Mereka dipanggil keluar, tapi tidak mau keluar. Namun kita harus terus kabarkan. Kenapa? Spirit of Prophecy volume 4 halaman 239 paragraf 3 menyatakan, pada proklamasi pekabaran malaikat pertama, umat Allah berada di Babel, dan banyak orang Kristen sejati masih ditemukan dalam persekutuannya. Masih banyak umat Tuhan yang setia di dalam Babel. Itu sebabnya Allah panggil umatnya untuk keluar dan memisahkan diri. Dan yang terutama, mengapa panggilan keluar dari Babel harus terus dikumandangkan? Karena Selected Messages buku 2 halaman 105 paragraf 3 berkata, pekabaran ini jika diperhatikan akan meminta perhatian setiap bangsa dan kaum dan bahasa serta orang-orang untuk meneliti firman dengan cermat dan kepada terang sejati sehubungan dengan kuasa yang telah mengubah Sabat hari ke-7 menjadi Sabat palsu, satu-satunya Allah yang benar telah ditinggalkan, hukumnya telah dibuang, lembaga Sabatnya yang kudus telah diinjak-injak oleh manusia yang berdosa. Inilah anggur Babel yang memabukkan itu. Pekabaran yang Nyonya White maksudkan adalah pekabaran malaikat pertama. Dan pekabaran ini untuk mengembalikan umat
menyembah satu-satunya Allah yang benar, dan berbakti pada hari Sabat yang benar. Sebab gereja telah meninggalkan satu-satunya Allah yang benar dan berbakti pada hari Sabat yang palsu. Atau meski berbakti pada hari Sabat yang benar, tetapi sudah tinggalkan satu-satunya Allah yang benar. Siapakah satu-satunya Allah yang benar ini? Kita sudah lihat jawabannya dalam pelajaran sebelumnya. Dia adalah Allah Bapa. Lihat kembali pelajaran renungan tanggal 10 dan 12 November 2020. Inilah mengapa pentingnya pekabaran malaikat pertama dikumandangkan untuk memanggil tidak hanya umat keluar dari Babel, tetapi juga menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Inilah semua dosa-dosa Babel yang penting kita ketahui dan pahami, agar kita menuruti panggilan dari malaikat keempat dari Wahyu 18 untuk keluar dari Babel, sebab Babel sudah rubuh. Dan tidak lama lagi pintu kasihan ditutup, dan bila sudah tertutup, keputusan sudah ditetapkan. Kiranya kita berjaga dan bersedia. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran yang baik pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk keluar dari Babel dan tidak terlibat dalam dosa-dosanya, agar kami jangan ditimpa oleh murka Allah. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar hidup kami diubahkan menjadi baru dalam Yesus, dan terhindar dari jebakan-jebakan setan ini. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.